Cek. Shalom semuanya, salam sejahtera semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memperingati Harnas Kaum Muda GSJA Efata Lombok atau Hari Nasional Kaum Muda. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, biarlah kita mau buka hati, biar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, dan boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Jangan ada yang terlewati, dan semuanya boleh terberkati. Dan kita sambut praise and worship tim GSJA Efata Lombok. Selamat beribadah. God bless you. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau tanggalkan beban kita. Kita hanya mau fokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau saksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan.
pagi ini kita mau bersorak, kita mau rayakan kemenangan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku,
untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau saksikan begitu Tuhan sangat memberkati kehidupan kita saat kita datang dan berserah kepadanya. Selalu ada pertolongan, selalu ada penghiburan. Lebih dalam kita menyembah. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau
ringankan beban kami Tuhan Yesus. Kami hanya mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Inilah kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sekalipun aku berjalan lewat lembah-lembah yang kelam, selalu Kau sertaku. Meski kadang ku tak setia, berlari menjauh darimu, tetap Kau setia. Sungguh besar kasih setiamu, begitu indah dalam hidupku, dan ku mau selalu menyenangkanmu, karena anugerah-Mu Tuhan nyata di hidupku, selamanya Kau sekalipun aku berjalan lewat lembah-lembah yang kelam, selalu Kau sertaku. Meski kadang ku tak setia, berlari menjauh darimu, tetap Kau setia. Besar kasih setiamu, begitu indah dalam hidupku, dan ku mau selalu menyenangkanmu, karena anugerah-Mu Tuhan nyata di hidupku, selamanya Kau besar kasih setiamu, begitu indah dalam hidupku, dan ku mau selalu menyenangkanmu, karena anugerah-Mu Tuhan nyata di hidupku, selamanya Kau selamanya Kau Tuhanku. Ya Yesus, selamanya Kau Tuhan Bapa. Kau yang tetap setia mengiringi langkah kami Tuhan. Kami mau membawa kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami Yesus. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami Yesus. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Yang percaya sama-sama saya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa kembali di ibadah raya GSC Efata Lombok. Kiranya dalam ibadah ini kita akan mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Bersama saya, Jessica, inilah Breaking News Minggu 14 November 2021. Selamat kepada rekan-rekan kaum muda GSC Efata yang hari ini merayakan Hari Nasional Kaum Muda. Kiranya kita semua semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menjangkau generasi muda. Amin. Berikut jadwal kegiatan ibadah dalam minggu ini. Give Glory hari Selasa pukul 19 diadakan secara online. Give Ebenezer dan Grace juga diadakan hari Selasa pukul 19 di rumah Saudari Eliana Ria Veronica. Hadirilah Give minggu ini dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan dan persekutuan. Mari mengawali hari kita dengan doa pagi 30 menit setiap hari Selasa dan Kamis pukul 5 sampai 5.30 WITA dilakukan secara daring. Benteng doa diadakan setiap Jumat pukul 19 secara daring. Ibadah pemuda remaja diadakan setiap hari Sabtu pukul 15.30 di gereja. Bagi anak-anak sekalian, hadirilah ibadah anak yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 WITA juga dilakukan secara daring. Ibadah Raya Minggu setiap hari Minggu jam 9 pagi dilakukan secara onsite di gedung gereja GSJ Efata Senggigi. Bagi Anda yang tidak dapat hadir secara onsite, dapat mengikuti ibadah secara online. Persembahan dan persepuluhan bisa diberikan melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 232-026-5170. Demikian Breaking News minggu ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya mempersilakan untuk semuanya mempersiapkan setiap persembahan perpuluhan ataupun persembahan khusus. Namun sebelumnya saya akan membacakan ayat firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 berkata, Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya mengajak untuk jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat amplop-amplop persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa, kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mempersembahkan amplop-amplop persembahan kami, amplop perpuluhan kami ya Bapa. Biarlah ini menjadi dupa yang berwarna harum di hadapan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu selalu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam-Mu, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi semuanya. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Oke, puji Tuhan kita ada di hari Minggu yang sedap ini, mendung-mendung sedap. Sudah hujan tadi di kota, di Mataram? Belum ya? Puji Tuhan kita semua bisa hadir di sini, yang pelayanan juga bisa hadir tepat waktu, tidak kehujanan, tidak ada hambatan ya. Bertepatan dengan hari ini kita memperingati Hari Nasional Kaum Muda GSJA ya, bukan hanya GSJA Evata, tapi Harnas ini dirayakan oleh semua gereja sidang jemaat Allah di seluruh Indonesia. Ya, kalau di luar negeri namanya National Day, jadi bukan Harnas, ya, ND. Oke, tema tahunan di tahun ini dari pusat adalah real battle, ya, real battle atau perjuangan atau juga pertarungan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Ya, boleh next slide Om Paul. Saya nggak bawa pointer. Lagi. Bisa tolong pointer, nggak ada pointer. Terima kasih. Kapan lagi nyuruh Bapak Gembala kan? Oke, kita mulai ya. Karena ini Hari Nasional Pemuda, jadi saya akan bahas tentang pemuda dan pemudi ya, Indonesia. Oke, yang merasa jiwa muda juga silakan memperhatikan. Siapakah pemuda? Menurut beberapa artikel termasuk skripsi yang saya baca, karena skripsi saya juga tentang pemuda. Yang pertama adalah pemuda adalah orang-orang yang sedang berada dalam masa pengaturan ya, atau setting mode gitu. Jadi mereka ada dalam fase menyesuaikan diri. Dalam masa pengaturan ini para kaum muda mengalami peralihan yang cukup signifikan. Cukup signifikan ya. Berarti bisa jadi terbalik gitu 180 derajat. Mengalami peralihan yang cukup signifikan dalam menjalani kehidupan. Dan kaum muda diperhadapkan dengan berbagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Jadi pemuda adalah mereka-mereka yang sedang mengalami fase berubah dari anak-anak, dari remaja menuju orang dewasa. Dan fase ini sangat kritikal, ya, sangat kritis. Jadi harus dijaga betul, harus diarahin betul. Seperti apa kita di masa tua nanti ditentukan waktu kita muda. Ya, karena kita lahir tuh dari kecil, anak-anak, dari bayi, anak-anak, terus remaja, muda-mudi dan dewasa. Tidak ada yang lahir langsung tua, nggak ada. Jadi kita mengalami fase ini dan di fase anak-anak ke remaja ke dewasa itu disebut dengan pemuda. Mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ya, dari anak-anak dulu biasa main-main tanah, korek-korek lumpur. Ya, orang dewasa, pemuda tidak melakukannya. Ya, saya sudah tidak korek-korek lumpur lagi. Ya, sekorek-korek yang lain, celengan, karena sudah tidak punya uang. Ya, dan yang terlebih lagi kaum muda diperhadapkan dengan berbagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Ya, tanggung jawab kita sebagai pemuda itu jauh lebih banyak daripada yang anak-anak. Ya, kalau anak-anak tanggung jawabnya hanya belajar, kerjakan PR. Tapi pemuda sudahlah belajar, cari uang juga, bantu orang tua, jaga diri, itu tanggung jawab kita. Dan itu harus dilaksanakan. Ya, yang melaksanakan bukan orang lain, kita sendiri sebagai pemuda, ya, terutama yang baju-baju biru ini. Om Henes juga. Bajunya sama lagi. Oke, next ya. Kaum muda. Kak Henes. Kaum muda kebanyakan mencoba-coba berbagai macam pekerjaan. Nah ini, seperti iklan caplang ya, buat anak kok coba-coba. Nah itu, berbagai macam pekerjaan sebelum menentukan pilihan agar dapat mengetahui pekerjaan atau kegiatan mana yang cocok dengan minat pribadi. Ya, ini pasti dialami oleh semua pemuda. Ya, termasuk yang sudah dewasa sekarang sudah berkeluarga, pasti pernah mengalami ini. Ya, mencari passion. Ya, bukan pasien tapi hasrat gitu. Hasrat kita itu hati kita itu ada di mana? Ya, dulu saya pikir saya akan bertumbuh sebagai pemain musik karena saya selalu main musik. Ternyata saya jadi guru.
Teman-teman saya bingung nanya, kok kamu bisa jadi guru? Saya juga bingung kenapa saya bisa jadi guru. Apa yang saya mau ajarkan sama anak-anak saya ini? Ya kan? Saya ngomong R aja gak bisa, mau ngajarin dia yang lain. Gitu. Jadi masih mencoba-coba berbagai macam kegiatan. Ya, mencoba berbagai macam pekerjaan. Cari cocoknya di mana. Ini benar-benar dalam masa pengaturan, dalam masa peralihan dari kita remaja ke pemuda. Nah, ini juga kritikal, sangat krusial. Ya, artinya apa? Kalau kita salah coba, lalu ketagihan, kita nggak akan bisa lepas. Ya, sama kayak orang-orang yang pakai narkoba itu ya. Atau jangan narkoba deh, keberatan ya. Orang bakso boraks, pernah nonton ini nggak? Liputan-liputan tentang bakso boraks, bakso tikus, suaranya gini. Awalnya saya cuma coba-coba, tapi kok enak gitu. Kok pelanggan saya rame gitu kan, macam-macam begitu. Nah, karena kita sedang ada di dalam masa yang mencoba-coba segala macam hal, hati-hati dalam apa yang kau coba. Ya, hati-hati sekali. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang kita gali dan kita nggak bisa keluar dari itu. Jangan sampai kita salah nyoba. Ya, cobalah hal-hal yang memang benar-benar benar ya gitu. Artinya hal-hal yang baik, hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan lain sebagainya. Ya, cukup tentang siapa pemuda. Lalu sebagai pemuda ya, karena kita sedang mencoba banyak hal, maka akan ada battle atau pertarungan, perjuangan yang kita alami. Jelas kita akan mengalami perjuangan-perjuangan dalam kehidupan kita sejak muda ya, bukan hanya orang tua yang berjuang, tapi orang yang masih muda juga berjuang. Lalu apa aja sih battle kita? Apa aja pertarungan kita? Kita akan belajar apa pertarungan kita dan bagaimana kita bisa menang ya. Yang pertama adalah menjadi berbeda dari dunia ini. Kita sama-sama buka Roma 12 ayat 2. Ayat yang sangat familiar di telinga kita. Ya. Oke, saya tunggu dulu nyari. Roma 12 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Yang sudah dapat bilang amin. Sekali lagi yang sudah dapat bilang amin. Ya, silakan baca di LCD ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini memang ditujukan untuk semua orang, semua anak-anak Tuhan. Tetapi ini akan jauh lebih mengena kepada anak-anak muda. Karena apa? Anak-anak muda sekali lagi masih nyoba-nyoba. Ya, masih nyoba-nyoba hidup istilahnya, hidup sendiri. Jadi challenge kita yang pertama, battle kita yang pertama adalah jangan jadi sama dengan dunia. Tinggal di dalam dunia bukan berarti kita bisa melakukan apa yang dunia ini lakukan. Ya kita bisa, tapi kita nggak boleh lakukan itu. Ya, jangan ikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Ya, saya pernah nonton satu ini stand up comedy ya, Panji Pragiwaksono. Dia bilang gini, tidak boleh menjadikan kebiasaan itu suatu kebenaran. Ya, contoh simpel, keluar dari perumahannya Tante Rista di GPA ya, Tante Rista, Mbak Ayu, ada Tante Sinta juga, rumahnya di sana Tante Sinta dan Om Davi. Itu kan habis keluar kompleks ada jalan itu kan, ke kanan sedikit ada putaran balik. Ya. Kalau kita lihat pasti banyak orang yang ambil jalan sedikit, lawan arus sedikit, baru putar balik di situ. Apakah begitu Tante Sinta, Om Davi? Tentu tidak ya. Tidak tahu saya maksudnya. Enggak, ya biasanya begitu. Saya pun terkadang melakukan hal itu gitu loh. Itu kan kebiasaan yang dilakukan orang. Ya, tapi salah. Tapi sudah jadi kebiasaan. Nah, kecenderungan anak-anak muda adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan itu tanpa mengecek dulu apakah itu benar atau tidak. Nah, gitu. Oh, pokoknya enak aja deh, pokoknya cepat aja. Dilakukanlah kebiasaan itu. Ya judi lah, ya nyontek lah, beli kunci jawaban. Teman saya dulu pernah beli kunci jawabannya dia. Dia tiba-tiba jadi ranking 1 satu sekolahan dan kita tidak terima. Gitu.
Jadi jangan jadikan kebiasaan dunia itu sebagai kebiasaan kita juga. Karena kebiasaan yang ada di dunia itu belum tentu benar. Tidak semua orang di dunia ini baca Alkitab. Gak semua orang di dunia ini percaya sama Tuhan. Jadi jangan sampai dunia ini jadi patokan hidup kita. Kita harus jadi beda sama dunia. Ya. Dan jadi beda dengan dunia itu gak apa-apa. Jangan sampai kita beda terus kita diejek. Ah gak gaul lu, gak clubbing, gak gaul. Gak masalah. Ya kan? Yang penting hidup kita benar. Kalau mereka tidak senang tidak apa-apa. Yang penting Tuhan senang dengan kehidupan kita karena kita menjadi berbeda dengan dunia. Yang membuat kita harus berbeda dari dunia adalah karena kita adalah anak-anak Allah yang harus melakukan kehendak Allah. Kita anak-anak muda itu bukan sekedar anak orang tua kita. Bukan sekedar anak kuliahan, tapi kita itu anak Tuhan. Ya, anak Tuhan akan melakukan kehendak Bapaknya. Anak Tuhan akan melakukan kehendak Tuhannya. Apa yang Tuhan mau itu yang harusnya kita lakukan. Itu yang harusnya kita perjuangkan. Ya kan? Bapak-bapak di sini deh, kalau anaknya nggak nurut sama bapaknya, ngamuk nggak? Saya tanya bapak saya dulu ya. Pak Markus, Pi, kalau misalnya saya atau Jenis sudah disuruh apa, dikasih wejangan gitu, terus kita nggak taat, marah nggak? Marah ya, jelas marah. Saya sering kena marah. Om Paul, kalau misalnya Wendy, karena Wendy yang ada di sini. Wendy tidak taat sama Om Paul, marah nggak Om Paul? Oh dia aja. Ini kok ngeri ya, saya takut. Kayaknya saya salah orang. Om Paul mau saya bantuin Om Paul. Ini deh yang anaknya lagi remaja-remaja nih. Om Rio, kalau Kayla, karena Kayla yang paling gede ya. Gak mungkin Oma dong, Oma kan mamanya Om Rio ya. Om Rio, kalau Kayla nih dikasih tahu ya. Terus dia melawan atau dia memilih untuk abai dan dia melanggar. Marah gak Om Rio? Oh dinasihatin ya, dinasihatin. Dinasihatin aja. Tapi saya banyak dengar cerita dari Kayla loh. Enggak, tapi Om Rio katanya sabar banget. Serius ya, enggak segitu apa ya, fierce gitu kalau marah ya. Nah seperti itu dengan Tuhan. Kita anak-anak muda, apalagi sudah ada tulisan kusen katanya opa. Chosen dibaca kusen, ya ampun. Kusen pintu. Sudah ada tulisan chosen. Ini berat loh, nama ini berat sekali. Ya ini nama pemuda kita ya Bapak Ibu ya, Chosen Generation. Yang milih adalah Jenis. Tepuk tangan dulu buat Jenis. Jadi saya ngajuin nama ini ke Papi nggak nulis ini usulannya siapa. Yang kepilih anaknya sendiri dong. Aduh. Ya chosen, ini berat. Ini berarti kita terpilih. Kita punya tanggung jawab yang besar untuk taat sama Tuhan. Untuk jadi beda sama orang dunia. Orang yang terpilih itu pasti orang yang berbeda. Orang yang punya speciality. Orang yang punya keunikan. Dan kita harus bisa jadi beda sama dunia. Kita harus jadi kudus. Ya, kudus itu katanya itu sangat dalam. Kudus itu artinya kita terpisah dari apa yang kotor-kotor. Dari dunia. Ya. Walaupun kulitnya kotor, yang penting hatinya bersih. Seperti saya. Ya. Kita harus berbeda dari dunia karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita harus melakukan kehendaknya Tuhan. Dan perubahan yang harus kita lakukan pertama adalah perubahan mindset atau budi. Ya, lagi-lagi budi. Perubahan mindset atau budi akan merubah tindakan kita dan respon kita terhadap dunia. Ya. Karena semua itu datang dari sini. Ya, walaupun hati kita misalnya lagi seneng tapi pikiran kita nggak baik juga yang keluar. Itu ya, berkaitan lah pikiran dan hati. Jadi sesuai dengan Roma 12 ayat 2, yang disuruh berubah duluan adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dengan kita mengenal Tuhan, seharusnya akal budi kita diperbaharui. Ya, kita mengenal Tuhan bukan hanya untuk cari selamat, bukan hanya untuk cari berkat, tapi cari perubahan mindset. Ya,
Kalau mindset kita sudah bagus, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita apapun yang kita perbuat, itu akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Percaya sama saya. Percaya juga sama Tuhan ya. Kalau kita punya pikiran-pikiran yang bagus, tindakan-tindakan kita juga akan jadi bagus. Kalau pikiran kita jahat terus, pikiran kita ini buruk terus, kotor terus, kelakuan kita juga kurang lebih seperti itu. Akan jadi kotor juga, akan jadi buruk juga. Ya, jadi kita harus jadi berbeda dengan dunia ini. Saya lupa cantumkan ayat ini. Kenapa kita harus jadi berbeda? Karena di satu bagian lain di Alkitab, Korintus apa ya saya lupa. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan sampai pergaulan kita salah. Apakah kita tidak boleh berteman dengan orang lain? Boleh. Tetapi harus mampu, harus mau untuk jadi berbeda dengan mereka. Jangan ikut-ikutan, ya. Jangan jadi bunglon. Ya, nempel sama yang warna merah jadi merah. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita anak-anak Tuhan, kita bawa nama Tuhan. Itu yang membuat kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai pergaulan kita salah, terus kita susah sendiri, kita nggak tahu nyelesainnya bagaimana, kita salahkan orang lain. Ya, pergaulan itu pilihan kita. Jadi kita yang harus memilih dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita menjalin hubungan dan lain sebagainya. Ya, jadilah berbeda dengan dunia ini. Harus jadi berbeda. Ya, itu perjuangan kita yang pertama, sulit nih. Yang kedua, ini juga sulit, menjadi teladan. Ya, kita baca ayat emasnya kaum muda. Semua pemuda pasti pernah baca ayat ini. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Seringkali ayat ini dipotong hanya sampai kalimat pertama, hanya sampai titik pertama. Ya kan? Anak pemuda itu gak boleh direndahkan. Jangan sampai orang lain menganggap kita rendah. Tapi lupa ayat ini punya lanjutan yang lebih berat. Jadilah teladan. Kalau ini teladan Indonesia bukan teladan Jawa ya. Tahu teladan Jawa enggak? Telat mangan, edan. Nah, telat makan gila itu teladannya orang Jawa tuh. Tapi ini teladan yang benar-benar teladan. Kita harus jadi teladan. Ya. Saya tulis ini, jika kita ingin dihargai, dihormati, dan tidak diremehkan, jadi teladan. Teladan dalam hal apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kita ada di gereja dan kita dikelilingi oleh orang-orang percaya. Kita masih muda, kita punya tenaga, punya waktu, punya pikiran yang segar, kita harus jadi teladan. Jadi berkat buat orang lain. Ya, pemuda itu tulang punggungnya gereja. Kalau suatu saat yang tua-tua ini sudah pergi dan tidak ada pemuda di sini, habis gereja ini. Itu. Makanya saya selalu bilang bahwa pemuda itu tulang punggungnya gereja. Orang tuh nggak bisa hidup tanpa tulang punggung. Ya, masa dari kepala langsung pinggang gitu kan, nggak ada punggungnya, serem dong gitu. Tapi dengan tulang punggung ini adalah sesuatu yang penting dan pemuda itu sangat penting buat gereja, sangat penting. Ya, dibangun dari sekolah minggu dan pemuda itu sangat penting karena apa? Kalau sekolah minggu kan mereka masih punya kemampuan belajar, tapi belum bisa berkarya, belum bisa kerja. Pemuda sudah belajar, otaknya sudah terisi, tenaganya ada, dan kita bisa melakukan sesuatu. Harus lakukan sesuatu buat gereja. Ya, biar hari ini jadi milestone buat kita. Kita sekian bulan komsel dan kita punya ibadah sendiri akhirnya. Dan sekarang kita kita melayani semua. Biarlah ini jadi permulaan untuk pelayanan-pelayanan kita berikutnya. Jadi teladan buat orang lain. Walaupun masih muda harus jadi teladan. Ya. Nah, supaya menang dalam battle kita harus ngapain? Apa yang harus kita lakukan supaya kita menang dalam pertandingan kita? Ya, kalau kita main basket atau main sepak bola itu ada strategi. Ya, main game aja ada strateginya.
tentu dalam hidup untuk memenangkan pertarungan-pertarungan yang ada, kita harus punya cara, punya taktik, punya strategi. Yang pertama adalah ini, basic, membaca dan melakukan firman Tuhan. Coba buka Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Saya minta salah satu anak muda bacakan buat kita semua. Pasti nggak ada yang mau baca, saya tunjuk aja deh. Ina, Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Amin. Ini adalah pesan Tuhan langsung kepada Yosua bin Nun. Ya. Yosua ditugaskan untuk menggantikan Musa. Musa bukan pemimpin yang ecek-ecek. Dia pemimpin besar. Dia bawa orang jalan bareng, jalan kaki. Bukan hanya 10-20 orang. Jutaan orang yang dia suruh jalan kaki dan dia pimpin sendirian. Musa adalah orang yang besar, orang yang hebat. Dan Yosua harus menggantikan Musa. Ya, kalau secara teori orang yang menggantikan itu akan lebih berat tugasnya daripada orang yang memulai. Akan lebih berat. Ya, orang yang merintis itu memang berat, tetapi yang menggantikan itu lebih berat lagi karena harus mempertahankan apa yang sudah dibangun. Jangan sampai ketika digantikan jadi hancur. Ya. Yosua punya tugas yang sangat berat. Dan apa pesan Tuhan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan di ayat 8, renungkanlah Taurat Tuhan. Dengan Taurat Tuhan, dengan firman Tuhan, hati kita teguh, hati kita kuat. Pesan yang sangat sederhana, tapi fundamental, dasar sekali. Kita harus baca dan melakukan firman Tuhan. Orang yang nggak baca firman Tuhan, nggak akan bisa lakukan firman Tuhan. Harus baca firman Tuhan. Semua yang Tuhan mau ada di sini. Supaya kita bisa menang pertarungan kita harus baca firman Tuhan. Kita lihat kehidupan Yosua akhirnya. Dia mulai dari 12 pengintai dan akhirnya dia adalah orang yang masuk ke tanah Kanaan. Karena dia taat sama Tuhan. Karena dia mau membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam. Bukan berarti siang dan malam saja. Dalam tradisi Yahudi siang dan malam itu satu hari. Gak ada sore buat mereka. Gak ada subuh buat mereka. Siang dan malam itu satu hari. Jadi sepanjang hari, sepanjang kita buka mata sampai kita tutup mata, firman Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan harus berdasarkan firman Tuhan. Apapun yang kita katakan harus berdasarkan firman Tuhan. Dan kalau kita nggak baca firman Tuhan, berantakan hari kita. Kita nggak bisa memutuskan apapun dengan baik, kita nggak bisa berbicara dengan baik. Kita lemah, ya, jadi mudah goyah. Karena firman Tuhan ini yang menguatkan kita. Sama seperti firman Tuhan menguatkan Yosua. Melanjutkan kepemimpinan Musa. Dan membawa orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Walaupun nggak semua, tetapi Yosua berhasil. Itu semua karena Yosua taat dengan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Yang kedua, menguasai diri sesuai dengan tema bulan ini ya. Tentang buah roh terakhir, penguasaan diri. Kita buka 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27.
Ini ayat bagus sekali. Bagus, lengkap, dan harus dilakukan. 1 Korintus 9 ayat 27 saya bacakan buat kita semua. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Ya. Paulus melatih tubuh rohaninya sedemikian rupa. Dia kuasai tubuhnya supaya nanti kalau dia memberitakan Injil, karena Paulus adalah hamba Tuhan, adalah penginjil, dia nggak ditolak. Ya kan? Kalau kita mau baca lebih lengkap, saya bacakan ya buat kita semua. Dari ayat 23, 1 Korintus 9 ayat 23. Boleh perhatikan ya. 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya. Menguasai diri itu bagaimana sih? Menguasai diri yang pertama adalah kita tahu tujuan kita. Ya. Kalau kita nggak tahu tujuan kita akan sulit untuk menguasai diri. Kalau tujuan kita nanti di masa depan adalah berumah tangga atau punya karir yang bagus, harus bisa kuasai diri biar bisa capai tujuan kita. Itu caranya menguasai diri. Ya, karena tujuan akan menentukan strategi dan cara kita mendapatkannya. Kalau kita mau jadi atlet, tentu saja kita tidak perlu kuliah akuntansi. Ngapain? Gitu kan? Ya benar, akuntansi nggak salah, tapi tujuannya beda, gitu loh. Kalau kita mau jadi seorang pemimpin perusahaan, kita nggak boleh belajar yang di luar itu. Ya belajar manajemen atau apa ya kita harus belajar itu. Harus bisa menguasai diri. Tujuan akan menentukan bagaimana cara kita mencapainya. Ya, seperti itu. Dan orang yang menguasai diri tidak akan bertindak sembarangan. Nggak akan serampangan kalau ngapa-ngapain. Contoh petinju. Petinju ini yang digunakan oleh Rasul Paulus. Dia bilang apa? Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kalau petinju sembarangan mukul, capek, nggak kena, nggak menang. Kalau kita ada di gelanggang pertandingan, dunia ini adalah gelanggang pertandingan kita loh, ring tinju kita. Dan kita pukul sana, pukul sini, wasit kita pukul, salah kan? Jadi sembarangan dan tidak menang juga. Memenangkan pertandingan itu butuh penguasaan diri. Jangan emosi-emosi aja, jangan pakai perasaan mulu. Pakai apa yang ada di kepala supaya kita bisa menentukan. Oh saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini. Sama petinju itu biar kata pukul-pukulan doang, ada strateginya. Ya, orang main bulu tangkis juga di sini ada atlet bulu tangkis luar biasa ya. Orang main bulu tangkis ada strateginya. Taruh kok kemana, ini di smash atau di drop shot. Ya, kasih lob atau enggak, ada strateginya. Hidup juga begitu. Hidup itu pertandingan, Bapak Ibu, teman-teman pemuda. Dan buat pemuda, pertandingan kita masih panjang. Kalau kita sudah kalah di awal, nggak akan menang. Tidak akan menang. Dan kita akan capek dengan hidup kita. Kalau mau hidup kita tidak capek, kuasai dirimu. Supaya nggak melakukan yang sia-sia. Supaya tidak melakukan sesuatu yang hampa. Kosong. Orang atlet aja demi sesuatu yang fana, dia lari begitu rupa, dia kuasai dirinya, dia latihan dengan keras. Apalagi kita yang mengejar sesuatu yang kekal. Kita kejar surga. Bagaimana mungkin kita tidak melatih diri kita, tidak menguasai diri kita. Mari kita kuasai diri kita supaya kita bisa menang dalam pertandingan-pertandingan kita. Dan yang terakhir, penting juga ingatlah bahwa kita adalah surat yang terbuka.
Surat terbuka itu boleh dibaca semua orang. Isinya boleh diketahui semua orang. Boleh Mbak Ayu tolong bacakan 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 6. Puji Tuhan. Jelas di sini ya, di ayat 2, di ayat 3, kita adalah surat perjanjian yang terbuka dan boleh dibaca oleh semua orang. Ya, sekarang di zaman medsos banyak artis-artis, influencer yang kalau misalnya ada sesuatu dengan negara ini, mereka melayangkan surat terbuka lewat Instagram, Facebook, Twitter, gitu ya. Dan surat terbuka itu memang ditujukan, contoh kepada Bapak Jokowi. Suratnya gini, tapi kita boleh baca. Itu definisi surat terbuka. Dan kita semua, anak-anak muda terkhusus, kita adalah surat terbuka. Kita bisa dibaca oleh semua orang. Semua orang tahu kita siapa. Ya, surat terbuka bisa dibaca, surat terbuka juga langsung berhubungan dengan penulisnya. Jelas kalau kita baca di Twitter surat terbukanya siapa gitu. Misalnya Ernest Prakasa, nah dia sering bikin surat terbuka. Ernest Prakasa menulis surat terbuka. Surat itu ya akan berhubungan langsung dengan si penulisnya. Dan yang menulis di kita itu bukan Om Markus, bukan Tante Merlin, bukan Om Paul, bukan Tante Selfie, bukan jemaat-jemaat sini. Tapi Tuhan yang menulis kepada kita supaya kita bisa dibaca oleh banyak orang. Jadi ingat, kita ini surat terbuka yang nulis Tuhan. Jangan sampai kita sendiri mencoret-coret suratnya Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Mengecewakan itu. Tuhan sudah tulis bagus-bagus hidup kita. Semua orang bisa lihat. Lalu kelakuan kita mencoreng suratnya Tuhan. Jangan sampai itu terjadi kepada setiap kita, terkhusus anak-anak muda hari ini. Jangan sampai. Kita pemuda ada di masa-masa yang kritikal, yang harus benar. Ya, hidup kita masih panjang tapi jangan seenaknya. Ya, kalau memang hidupmu masih panjang, bikin yang benar supaya menikmati yang benar itu lama. Ingat, kita ini surat terbuka. Ya, dimanapun kalian berada, Tuhan dibawa-bawa. Pasti Tuhan dibawa-bawa. Dan kalau misalnya kalian berbuat apapun di luar sana, ketahuan kalian anak Tuhan, ketahuan gereja di mana, tempat ini yang kena, gembala kita yang kena. Itu, kita ini surat terbuka. Jangan sampai karena coretan-coretan yang kita buat di surat itu, orang lain jadi susah. Anak muda hidup jangan nyusahin. Jangan sembarangan. Sekali lagi kita dilihat oleh banyak orang. Apapun yang kita perbuat di sana, akan mudah orang banyak tahu. Serius. Apalagi sudah ada insight Lombok. Misalnya saya kecelakaan gitu. Karena minum minyak telon. Sampai mabuk. Bruk gitu kan. Bau caplang. Masuk saya di insight Lombok. Asli. Kita dulu pernah ya ada rekannya Papi nih masuk Insight Lombok. Ya karena minum itu, minyak telon itu. Kecelakaan dia masuk Insight Lombok. Kayak gitu loh. Sekarang zaman era modern, era digital,
Kita terbuka benar. Kita tuh surat yang terbuka betul. Asli. Gak perlu ngomong. Postingan kita dilihat banyak orang. Iya kan? Story kita. Lagi di gereja nih guys gitu. Itu dilihat banyak orang. Ya kan? Apalagi story. Ini saya cerita ya. Saya beberapa kali lihat di Instagram itu, di Explore. Ada dengan bangganya mereka menunjukkan ini. Sabtu ada di Holy Wings. Holy Wings itu adalah salah satu klub terbesar yang ada di Indonesia. Ada banyak cabangnya. Dan belum satu pun saya kunjungi. Ngapain juga ya. Holy Wings ya. Sabtu Holy Wings. Pagi mereka perjamuan kudus. Dan mereka jahit itu videonya. Dibandingkan. Seperti itu loh anak muda Kristen sekarang. Menyakitkan itu. Menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan hati gembalanya. Jadi gembala sidang itu gak main-main. Kenapa saya tahu? Ya saya anak gembala sidang, saya tahu apa yang dirasakan oleh bapak ibu saya. Kalau ada anaknya, anak pemudanya, anak sekolah minggunya bermasalah di luar, akan merasakan sakit. Langsung gimana ya? Saya setelah umur segini baru mulai mengerti nih apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu Gembala di sini. Kalau ada yang ngapa-ngapain di luar, kejadian gak baik, sakit. Saya pun ngerasain, duh kok gitu ya gitu. Kok tidak menghargai. Itu loh, ingat kita ini surat terbuka. Tuhan yang tulis, jangan sampai kita coret-coret. Ya. Supaya kita bisa menang pertandingan kita, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, kuasai diri kalian. Jangan mau enaknya aja, tapi cari yang benar. Ya, dan ingatlah bahwa kita ini surat terbuka. Sebagai penutup, ingatlah bahwa kita semua punya real battle. Kita punya ini, real battle, perjuangan yang nyata, perjuangan yang sesungguhnya yang harus kita hadapi. Ya, kalau buat kalian kuliah itu berat, hidup jauh lebih berat daripada kuliah. Ya, tanya orang tuanya, berat hidup itu. Dan kita punya challenge, punya battle untuk membedakan diri kita dari dunia. Jangan sampai sama kayak dunia. Kita ini anak-anak Tuhan. Dan jadi teladan. Ya, teladan buat orang-orang yang ada, teladan buat adik-adik kita yang masih sekolah minggu. Ya, kita harus ajarin mereka pelayanan, kita harus contohkan kepada mereka bagaimana kita bisa jadi anak-anak muda yang baik. Dan untuk memenangkan setiap battle yang ada di hidup kita, kita butuh firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan. Kalau ada komsel, ada gift atau doa pagi, ikutlah. Ya, atau doa Jumat, ikut. Doa Jumat itu saya perhatikan yang pemuda ikut tuh saya, Ina sama Jenis. Ya, yang lain kemana? Gitu ya. Silakan jawab sendiri. Oke? Dan kita harus menguasai diri. Jangan malas-malesan ya. Jangan malas-malesan, ibadah malas-malesan. Terus doa malas-malesan, itu tidak menguasai diri ya. Dan mengingat bahwa apapun yang kita lakukan itu terkait langsung dengan Tuhan. Karena kita surat terbukanya Tuhan. Jangan sampai kita bikin malu Tuhan dan gereja. Itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ini bisa jadi pegangan buat teman-teman semua, anak-anak muda. Dan juga mungkin buat orang-orang tua yang anaknya beranjak dewasa. Bisa dikasih tahu anaknya, diajarkan bagaimana hidup, bagaimana kita jadi anak-anak Tuhan yang baik. Dan hari ini karena kita Harnas Pemuda, saya akan panggil teman-teman saya yang berbaju biru, kecuali Om Henes. Maaf ya Om Henes, hari ini gak join dulu ya. Kita akan nyanyikan lagu Mars Pemuda. Kita kaum muda itu punya Mars. Ayo maju. Ini lagu yang sangat bagus, ya, mencerminkan pertandingan yang sesungguhnya. Dan kita harus menang ya. Lagu ini boleh dipelajari oleh buat semuanya. Liriknya sangat bagus sekali. Dan kita akan nyanyikan bersama-sama.
Pak Markus untuk berdoa buat kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita berdoa secara khusus untuk anak-anak muda. Kita yang juga punya anak-anak yang sudah muda, kiranya Tuhan memberkati. Mereka menjadi utusan Kristus yang dipakai dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa menikmati ibadah spesial yaitu Hari Nasional Kaum Muda. Kami bersyukur untuk anak-anak muda khususnya yang ada di GSJ Efata Lombok Tuhan. Meskipun mereka tidak banyak, tetapi mereka punya semangat yang luar biasa. Pada siang hari ini Tuhan, hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat Tuhan berdoa untuk anak-anak muda kami. Diberkatilah mereka. Seperti apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius, biarlah tidak seorang pun yang menganggap anak-anak muda ini rendah. Karena mereka adalah teladan Kristus yang luar biasa. Pakai anak-anak muda ini dengan dahsyat Tuhan. Di sekolah mereka, di kampus mereka, di pergaulan mereka. Di dalam pelayanan di gereja. Tuhan pakai dengan luar biasa. Engkau akan bukakan karunia-karunia mereka, talenta-talenta mereka. Luar biasa Tuhan. Hampir seluruh anak muda di gereja kami, mereka melayani Tuhan. Mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah spirit ini tidak akan menurun, tapi terus menaik. Terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus menyenangkan hati Tuhan. Berkati orang tua masing-masing dari anak-anak kaum muda kami. Kiranya orang tua mereka menjadi bangga dengan kaum muda yang luar biasa ini Tuhan. Orang-orang tua kami bangga bukan karena kami memiliki gelar, memiliki kekayaan. Tetapi orang tua kami bangga karena kami melayani Tuhan Yesus. Karena kami hidup untuk Tuhan Yesus. Dan kami percaya akal budi kami, hati kami, jiwa kami, semua dikuasai oleh Tuhan. Dan kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Diberkatilah anak-anak kaum muda kami Tuhan. Ketika mereka berjalan di dalam meniti masa depan mereka. Masa depan mereka gilang gemilang di hadapan Tuhan. Apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka impikan. Apa yang sedang mereka perlukan Tuhan cukupkan. Tuhan berkati. Dalam studi mereka. Dalam pekerjaan mereka. Dalam usaha mereka. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah apa yang dikerjakan tangan anak-anak mudamu ini dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk semua sidang jemaat Tuhan yang bisa hadir secara onsite. Karena mereka mau mendukung anak-anak muda kami sebagai tulang punggung gereja. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Keluarga mereka masing-masing. Pekerjaan, usaha, pelayanan, bahkan setiap hal yang sedang digumuli. Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan buat jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami pandang dan kami rasakan sungguh amat baik. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Mari terima berkat Tuhan. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Terima berkat Tuhan, memperluas daerahmu. Kekuatan tangan Tuhan menopang engkau, menjauhkan engkau dari mara bahaya dan malapetaka. Haleluya Yesus, terima kasih.
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari mengangkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siang hari ini sebelum engkau kembali ke tempatmu masing-masing, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kaum muda untuk harnasnya. Tuhan Yesus memberkati.